pohon cengkeh usia beranjak 3 tahun dan kemarin diambil bunganya. Ya, sebelumnya ini rimbun banget. Ketika dia berbunga, saya ambil dan seperti ini sekarang lapak fisiknya. Dan di pagi hari ini Rudian akan langsung melakukan pemupukan supaya terus dia bersemi ya pada saat di musim hujan tiba dengan pupuk NPK yang akan Rudian aplikasikan di pagi hari ini. Dan ini alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah mulai bersemi atau terubus pada daun cengkehnya di sini, sahabat tani. Oke. Baik, saksikan terus video sebelum selesai. Rudian akan lanjut melakukan pemupukan dan sekaligus sharing seputaran tanaman cengkehnya, pupuk NPK Ponska yang akan Rudian aplikasikan dengan dosis 100 gram periode 3 bulan sekali Rudian lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani Rudian, di sini Rudian berada di kebun cengkeh yang dimana blok kebun cengkeh di sini dirawat oleh kawan saya ya. Dia menanam tanaman pisang ya, sekaligus menjaga merawat kebun saya di sini yang di blok atas untuk khusus tanaman cengkeh seperti ini. Ya mungkin beliau sibuk dengan garapan lahan yang lainnya sehingga rumput banyak di sini. Karena beberapa hari ini hujan terus, walaupun curah hujannya tidak begitu deras intensitasnya ya sahabat tani, hanya gerimis-gerimis biasa saja. Tapi kan kalau keseringan rumput makin banyak. Otomatis saya sendiri melakukan pembersihan rumput di sini. Bersihkan rumput cengkehnya karena banyak yang melilit, barusan Rudian bersihkan supaya tidak mengganggu pertumbuhan pohon cengkehnya di sini sahabat tani. Ini sansibar ya. Kemudian dibersihkan gulmanya. Lorak-lorak cengkehnya dipinggirkan sama Rudian biar terpapar langsung oleh sinar matahari ketika cuaca hujan nanti tiba. Karena Oktober ini kan udah memasuki Oktober, November, Desember itu menurut BMKG itu sudah memasuki musim hujan. Nah, Rudian bersihkan, kemudian tipis-tipis melakukan penggemburan karena di sini saya akan langsung melakukan proses pemupukan dengan melakukan metode terlebih dahulu. Tak lain adalah menggemburkan pinggirannya pas di ujung daun pohon cengkeh di sini. Ya supaya metode seperti ini memudahkan akar menyerap nutrisi pada pupuk yang Rudian aplikasikan di sini. Pupuk apa ya? Rudian di sini dia mengaplikasikan pupuk NPK Ponska untuk masing-masing pohon di usia 3 tahun ini pohon cengkehnya. Rudian kasih 100 gram ya. 100 gram untuk pupuk NPK Ponskanya ini seperti ini. Oke, bisa dilihat per periode 3 bulan sekali. Nah, Rudian barusan pegang kurang daripada 100 gram, ditambahin lagi. Terus sudah terlalu tabur begini kan boleh ditutup di sini seperti ini ya, supaya tidak menguap atau tidak hanyut. Nanti pakai cangkur Rudian digeser tanahnya supaya menutupi ya. Yang akan pupuk sebenarnya bukan 2 pohon ini, ada pohon yang cengkeh yang satunya, terus di bawah di blok sini sekitar ada 20 pohon cengkeh yang dewasa. Seperti ini udah beranjak dewasa ya, udah seperti ini. Nah, Rudian tanam di sini sekitar usia waktu tanamnya 2018. Ini tidak tinggi karena Rudian terus pangkas. Tunas bagian atasnya sahabat tani. Tujuannya biar Rudian mempermudah melakukan nanti proses perawatan, pemanenan. Nah kemarin nih ya, jujur aja beberapa bulan kemarin dipanen karena belajar berbuah. Sebenarnya Rudian tidak senang berbuah di usia prematur atau berbunga di usia prematur, karena masa pertumbuhan ini yang diharapkan cengkeh itu harus rimbun. Sebenarnya ini rimbun sekali di sini, tertutup ya, berbunga main rusak karena diambil buahnya serba salah. Tidak diambil nanti jelek ya, untuk proses pertumbuhan berikutnya pembuahannya juga diambil rusak. Maka dari itu Rudian melakukan recovery pemberian nutrisi supaya pulih lagi ketika hujan tiba, dibantu dengan air hujan dan sekaligus Rudian bantu juga dengan pupuk NPK ya, nitrogen, fosfat dan kalium.
itu sangat bagus sekali fosfatnya untuk memperbanyak langsung ke akar transportasinya ya, langsung ke akar. Kaliumnya itu bisa mempertahankan dia bunganya, mempertahankan imunitas tanaman cengkehnya supaya tidak mudah diserang hama penyakit. Itu unsur kaliumnya. Nitrogen untuk membantu pertumbuhan tunas baru ataupun supaya memudahkan pohon cengkeh di sini bersemi kembali daunnya yang tadinya kurang rimbun akan menjadi rimbun lagi. Karena pohon cengkeh itu yang diharap kerimbunannya dulu daunnya harus diperbanyak ya melalui nitrogen. Ketika nanti dia berbunga, dia akan lebat bunganya. Begitu sahabat tadi. Kalau beda dengan durian, durian itu semakin banyak tunas air semakin jelek. Pokoknya semakin rimbun daun yang keluar, mengarah keluar kiri kanan tempat penjuru arah mata angin. Itu pohon cengkeh yang diharap harus seperti itu ya, sahabat tani. Ini Rudian bukan maksud saya di sini mengajari siapapun ya. Di sini Rudian sharing, oke? Karena saya sendiri masih perlu banyak belajar soal mengurus merawat sebuah tanaman. Tapi alhamdulillah dari hasil belajar saya, hasilnya seperti ini. Cuma saya bedanya ketika tanaman saya ada yang mati, saya sulam. Ada yang mati, saya sulam. Itu aja. Jadi tidak ada kapoknya saya untuk terus melakukan perawatan penanaman ketika ada yang gagal. Karena Rudian terus pelajari dari kegagalannya itu supaya sampai dia nanti berhasil. Kalau tidak pernah gagal itu namanya bukan usaha ya. Setiap usaha pasti ada gagalnya dan kegagalan itu pasti akan saya pelajari. Karena kegagalan itu adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Dan insya Allah tanaman ini mudah-mudahan ya saya yakin akan terus hidup dan pertumbuhannya bagus dan berbunganya juga lebat. Jadi selalu yang bertanya kemarin, Om dirimu tidak pernah panen cengkeh ya? Jujur aja saya tidak diupdate salah panennya ya. Karena kebetulan pas waktunya panen pohon cengkeh itu Rudian sibuk dengan merawat tanaman durian. Ya, merawat, bersihkan gulma, melakukan pemupukan khususnya pada tanaman durian yang masih pada masa pertumbuhan. Yang ditanam itu ada berapa blok ya? 1, 2, 3, 4, 5 blok yang ditanami khusus durian. Kalau cengkehnya itu 1, 2, 3 ya, 3 blok kalau nggak salah cengkehnya itu sahabat tani. 4 sama yang di bawah. Jadi Rudian yang fokuskan ke cengkeh, yang fokuskan durian. Dan barusan Rudian sebelum melakukan pemupukan cengkeh ini, Rudian lakukan penanaman pada pohon alpukat ya. Ini penyiraman dulu 2 kali musim kemarau. Rudian lakukan metode penyiraman. Udah lebih daripada 2 musim kemarau, 3 musim kemaraunya lagi Rudian jarang-jarang. Ya, yang penting rumputnya jangan terlalu dileningkan ketika musim kemarau tiba. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ketergantungan dengan air penyiraman di musim kemarau sahabat tani. Dan ini adalah selamat buktinya ya. Kemarau El Nino, La Nina itu semua sudah dilalui sama pohon cengkeh ini dan akhirnya alhamdulillah selamat. Karena tanaman cengkeh setahu saya dari literasinya juga dia membutuhkan air sampai usia tanam 3 tahun. Lewat usia tanam 3 tahun membutuhkan air tidak terlalu banyak, baik air penyiraman maupun air hujan pada intensitasnya. Jadi jangan khawatir ketika tanaman cengkeh sudah usia 5 tahun, jangan terlalu panik ketika ada musim kemarau tiba. Yang penting itu tadi, jika mau melakukan pemupukan dengan pupuk NPK, lakukan pemupukan NPK di musim hujan. Ketika 1 bulan lagi mau menghadapi musim kemarau, saya pribadi sahabat tani Rudian stop untuk melakukan pemupukan NPK 1 bulan sebelum memasuki musim kemarau. Ingat ya itu ya, supaya apa tanamannya ini tetap sehat dan tahan terhadap hama penyakit juga. Terus kemudian jika terlalu berlebihan melakukan pemberian pupuk NPK pada tanaman, semua jenis tanaman itu ya, termasuk tanaman cengkeh, ya bisa menyebabkan lingkungan kita rusak, tanah kita mudah terdegradasi lahannya, terus melemahkan pH tanah juga. Jadi 3 bulan, 4 bulan itu periode melakukan pemupukan dengan dosis yang tepat, waktu yang tepat itu sangat tidak masalah ya. Itu sangat aman untuk tanaman kita yang kita pupuk, tidak terlalu overdosis juga dan tidak akan menyebabkan overdosis. Dan kalau bisa setelah dipupuk ini disiram, kalau tidak ada air hujan disiram. Kalau berhubung di sini tidak ada air sumbernya, maka Rudian menggunakan
air hujan saja. Makanya itu Rudian lakukan pemupukan dengan pupuk NPK mau memasuki musim hujan atau di musim hujan. Dengan catatan di sini metodenya Rudian harus digemburkan tipis-tipis, kemudian supaya memudahkan menyimpan pupuk, dan pupuk itu sendiri diserap langsung nutrisinya oleh akar pohon cengkeh. Oke, jadi hanya seperti itu yang Rudian bisa sedikit informasikan kepada para sahabat tani cengkeh di Bandung berada. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan bermanfaat bagi semuanya, khususnya para petani cengkeh pemula. Dan mohon maaf untuk para senioritas. Tidak ada maksud untuk menggurui siapapun, dan jika ada yang kritik saran membangun atau masukannya, silakan tulis dulu komentar. Insya Allah Rudian akan balas semampunya Rudian, dan insya Allah jika ada kekurangan silakan masukkan ya, tulis juga di kolom komentar, dan insya Allah Rudian akan terima dengan lapang dada, dan Rudian akan terus pelajari juga. Terima kasih, sampai di sini dulu sharing dari saya seputaran tentang tanaman cengkeh yang dilakukan pemupukan di pagi hari ini. Dan Rudian sebelum melanjutkan aktivitas Rudian yang lainnya, Rudian undur diri dulu dari video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya seputaran tentang perawatan tanaman cengkeh, alpukat, durian, pisang, dan lain-lain. Terima kasih, salam hormat untuk semuanya, salam Petani Indonesia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.